أخلاقنا بحلمه وسائلنا وانشر علينا بخزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha wa sahibul jabair utawi wong kang nduweni perban wa sahibul jabair utawi wong kang nduweni perban wong kang nduweni perban atau plester sakit kang nduweni perban iku yamsahu musab sapa sahibul jabair iku yamsahu musab sapa sahibul jabair alaiha ingatasi jabair alaiha ingatasi jabair wa yatayammam lan tayammum sapa sahibul jabair lan tayammum sapa sahibul jabair wa yusalli lan sholata sapa sahibul jabair wa yusalli lan sholata sapa sahibul jabair wala i'adata lan ora ana baleni iku maujud wala i'adata lan ora ana baleni iku maujud alaiha ingatasi sahibul jabair alaiha ingatasi alaihi ingatasi sahibul jabair ingkana lamun ono ingkana lamun ono ingkana lamun ono apa wakuha ingkana lamun ono apa wakuha oleh nyelehaken jabair apa wakuha oleh nyelehaken jabair iku ala tuhrin ing ngatasé tingkah suci iku ala tuhrin ing ngatasé tingkah suci. Bagaimana ketika ada seseorang itu dalam tubuhnya atau di dalam anggota wudu itu ada luka yang harus diperban. Diperban itu dalam arti mungkin lebih karena agar pemulihannya cepat, biar tidak terkena kotoran ataupun bahkan mungkin tidak boleh terkena air. Jadi misalnya tangan ini ngapunten tas tiba itu kali dokter dijahit terus diperban niki benjing dereng garing
lukai utawa jahitane ampun dibuka atau jangan sampai terkena air. Kalau terkena air itu nanti lama sembuhnya atau lama pemulihannya. Nah, terus ini pun mengira wudu. Nah, ini kalau nanti perban itu dipakainya ketika setelah melaksanakan wudu. Terus misal argawi perban, katakanlah yang paling gampang plaster dan saplas, yang mungkin ini kalau kena saplas itu air tidak akan tembus, tapi harus dengan saplas. Nah, makanya memakai hansaplasnya adalah sama wudu sih, wudu sing lengkap. Dan terus sukani yus mau dibasuh. Yus pokoknya wudu secara lengkap terus ditempeli hansaplas. Maka nanti ketika kobilah nopo jenenge arep salat ternyata sudah batal, maka dia kan harus wudu. Nah, wudunya itu berarti nanti wudunya nanti adalah dia wudu secara lengkap, tetapi ketika membasuh anggota yang terkena hansaplas, misal hansaplasnya tuntangan, niku berarti tangan itu biasanya wudu mulai membasuh muka terus tangan, maka tangan ini nanti diganti dengan tayamum. Tapi cara misal lukanya tangan, supaya mengambil air wudu terus membasuh muka, mari ini bukan giliran tangan. Nah, tangan karena ada hansaplasnya maka ganti. Kita mengambil debu untuk atau berubah debu untuk tayang. Setelah itu yang lain. Nah, ada yang mengatakan tayamumnya itu kapan? Pas membasuh. Tayamumnya adalah dilakukan ketika ketika basuhan atau ketika melaksanakan wudu, ketika melaksanakan pas anggota wudu yang terkena hansaplas. Katakan itu bar yang tangan berarti tayamum yo bar membasuh atau jenis membasuh muka. Ada yang mengatakan bar wudu lengkap, tangan tidak usah dibasuh, baru nanti setelah membasuh kaki baru tayang. Ada yang tetapi sing afdol itu adalah ketika tayamnya adalah ketika menggantikan anggota yang terkena sohibul jabar, terkena apa? Jabiron itu maksudnya ya niku tembelan. Jadi pas payung tangan tembelan tayamnya ya pas wayahe membasuh tangan. Dan muka mriki berarti ya ket awal wis tayammu. Utawa mriki misal dilarang mriki. Tapi buat kenging kan disaged mawon sirah. Misal tak sirah niku dikrekep. Karena mungkin karena faktor kanker, karena bukan kantong kering tapi memang kanker benar. Untuk kadang kan rambut ini semisal tidak boleh terkena air, semisal terus dibuntel dengan plastik perban. Nah maka nanti terus membasuh sebagian dari kepala itu diganti dengan tayamum.
Kelihatan kuping itu kanan apa jenenge sunah. Ya kesunahan bos kali mengusap kuping atau apa jenenge kuping itu kan atau apa jenenge semisal kesunahan yang lain. Semisal ngapunten nyuruhke mriki dilalaan pukul loro iki pukul iki kan baru loro lho iki. Berarti aku tayamum gak usah mengusap niki istinsak nyerot banyu nang irung kan kesunah. Jadi terus mulai wis salat apa baleni ternyata kok tanpa mengulangi ketika yang jadi catatan adalah ketika memang meletakkan plester perban itu dia sudah berwudu dulu. Gak wudu ya baleni mungkin berarti sholatnya. Maka sholatnya akan diwajibkan untuk mengulangi. Syaratnya adalah meletakkan perban atau plester atau apapun yang sebagai atau yang digantikan tayamum tadi itu adalah setelah melaksanakan wudu secara sempurna. Waya tayammulan tegese tayamum sapa sahibul jabair. Waya tayammulan tayamum sapa sahibul jabair likulli faridatin krana saben-saben salat fardhu. Likulli faridatin krana saben-saben salat fardhu. Wa yusalli lan salata sapa sahibul jabair. Wa yusalli lan salata sapa sahibul jabair. Ditayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji. Ditayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji. Maing perkara sa'akan karep sapa sahibul jabair. Sa'akan karep sapa sahibul jabair ing ma. Sa'akan karep sapa sahibul jabair ing ma minan nawafili nyatane saking pira-pira salat sunah. Minan nawafili nyatane saking pira-pira salat sunah. Dadi mergo tayamum iku sesuci darurat, maka pemakaiannya yang tidak seleluasa daripada wudu. Wudu niku saged didamel untuk bahkan misal sholat 5 waktu. Wudu subuh niku lek dhek gak batal blas iso sampai isak dipakai untuk sama gak usah wudu. Ya ora batal wudunya apa misal. Tapi lek tayamum boten, tayamum itu fungsinya hanya sebagai pengganti yang sehingga kegunaannya itu juga dibatas. Satu tayamum itu digunakan untuk melaksanakan satu sholat fardu. Misal zuhur tok karo asar mungkin tayamum malih. Ya kena tayamum tinggi melaksanakan sholat zuhur sekaligus tinggi sholat asar, tidak boleh. Jatahnya masih citok, utawa asar tok, utawa maghrib tok, utawa isya tok, utawa subuh tok masih citok. Jadi durasinya hanya untuk satu kali sholat ditambah satu ditambah satu melaksanakan sholat sunnah, misal ba'diyah utawa qabliyah. Jadi loro tapi kuat. Satu tayamum digunakan untuk satu
sholat fardu, okay. Dan satu napa jenis sholat sunnah. Wa tayammumu li kulli fardhatin wa yusalli bi tayammumi wahidin masya minan awal. Iki gak oleh double dhuwur asar aku tayang pisan tok saged. Boten mencukup. Faslun ayhada faslun utawi iki ku ana pasal suci. Wa kullu ma'iin lan utawi saben-saben perkara kang cuwek. Wa kullu ma'iin lan utawi saben-saben perkara kang cuwek. Cuwek cair maksudnya. Iku kharaja kang metu apa kullu ma'iin. Kharaja kang metu apa kullu ma'iin minas sabilaini saking dalan loro. Minas sabilaini saking dalan loro. Minas sabilaini saking dalan loro iku najisun najis. Iku najisun najis apa kullu ma'iin. Iku najisun najis apa kullu ma'iin. Ilal mamiya kejaba mani. Ilal mamiya kejaba to angin mani. Ilal mamiya kejaba mani. Dadi lek enek barang cair metu sangka dalan loro itu najis berarti. Teko mburi atau teko ngarep metu barang cair niku berarti najis. Kecuali mani. Lek mani boten najis. Apa yo enek salian menten. Apunten air kencing utawa mandi. Mandi niku apunten biasanya keluar setelah mungkin bisa saja tidur atau mungkin bisa saja biasanya adalah ketika ini setelah ini apa istilahnya intisar lewong lanang itu juga lewong lanang itu intisar kamu dan berdiri niku biasanya yang wis gak berdiri niku baru mengeluarkan mikual. Lewong itu enten makanya wong itu niku lek buru niku mesti atau harus ke kamar. Ada istilah wong itu niku napa keputihan, orang kekirengan tapi keputihan. Ini normal nih, bukan terus penyakit, bukan normal nih. Dan terus setiap bangun tidur itu rata-rata perempuan itu harus ke kamar mandi karena mengeluarkan cairan itu. Nah yang harus diwaspadai dari perempuan adalah dia harus mengganti pakaian yang terkena itu atau membersihkan terlebih dahulu sebelum dipakai mandi. Kecuali kalau cadangan pakaian dalamnya itu pakai, pokoknya harus ganti nih. Kalau tidak ya harus disucikan. Kalau malas aku buka iso dikukut karena cairan putih itu najis. Makanya kon subuhan mesti angel kaya tadi. Orang dah koyo calana-calanane tangi turus langsung trit-trit wujud tok iso. Dan perempuan boten sakit. Dia harus ke kamar mandi untuk bersuci. Ini apa? Bersuci artinya membasuh najis yang ditimbulkan oleh kebutuhan kita itu najis. Jadi gua mungkin bicara takbirin dia ini bukan itu cairan dan itu wajar normal pembuatan normal.
Nah, makanya ada yang mengatakan pokoknya sing cair. Kenapa? Karena ketika barang itu cara semisal komputer, sampean sing wingi kula sebutnya sifat sebutnya mangan jagung, nomor jenis jagung bakar, nomor jagung godhog dimak, kok dilakukan enek sing seatos, tapi tertelan metu niku sik wujud jagung gak berubah. Niku jagungnya kok cukup kok umbak, ini wis dadi suci. Yo niku lek ego, nek aku ya keren paling bahasane nopo barang sing atos yang masih wujud seperti sesuatu yang ketika kita telah itu bisa disucikan. Tapi lek cair pun boten. Misal sama kamu dan Pak Jeli, kamu tuh Pak Jeli, terus kau ubah eman-eman, oh, bentak. Utawa terus misal ini mungkin terdesak, ini aku harus dibegal, alih-alih itu tak panen, aman, kalau dibegal apa sih apa begalannya itu gak tapi ya coba terus gelang-gelang kan gak sedeng. Alih-alih misal untuk nyelamatkan itu lara itu kan ya biasanya lagi komputer di teropong petang itu kan kelihatan ya. Barang-barang yang petang kan kelihatan antara missing nopo benda-benda istilahnya benda asing yang ada mestinya tidak minjur petang ini kan kelihatan. Ini ku cara ditok nih, ini ku sakit bener. Itu benda yang sampai ini alih-alih. Makanya para kriminal pengedar narkotik, pengedar entah niku sabu-sabu atau pil, itu kadang sing di dibungkus secara secara simpel, dibuat seperti kapsul-kapsul dan terus ditelan. Kalau cara semisal digeledah bandara, itu ternyata mau ditelan. Tapi yo polisi tidak salah, tidak kalah canggih. Ternyata bisa terdeteksi wah ini mangan kapsul sak jempol sikil. Tentu itu tenang, itu dilep niku. Ya terpaksa kalau polisi yo kon ngengeng, tapi yang ora kosong ngengeng, ada. Misalnya ini mobil ini langsung ngengeng itu polisi tidak kalah cerdik. Itu ngengeng ditunggu hasilnya ya kapsul-kapsul bubur di dalamnya ada barang-barang terlarang itu. Sampai pinternya nih mungkin ya dia tahu ngasih dikit. Jadi sampai nanti itu bisa dibersihkan. Jadi wujud sesuatu yang ketika ditelan sama keluar itu wujudnya tetap tidak berubah. Terus misal mau jagung ya utuh jagung tidak terus berubah bercair mboten. Itu berarti masih tetap bisa disucikan dengan cara yang dibasuh mawon. Nah niku bisa, tapi cair niku semuanya najis kecuali apa? Mani, kecuali mani. Wa huslul jami'il awwal wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Al-Fatihah.